namanya kayak songkok hitam begini, mana ada di Arab. Kaget. Zaman Nabi, benar nggak? Pakai sarung, pakai celana, emang ada? Nggak ada. Ya. Jadi korelasi antara Al-Quran dan Ramadan itu ada keterkaitan dari Ustaz ya? Iya, betul. Jadi begini, kalau kita bicara tentang matahari dan bulan, kita pasti paham dan mengerti bahwa adanya di langit bulan. Bulan pasti kita bicara tentang malam, matahari kita bicara tentang siang. Begitu bulan Ramadan, kita bicara bulan suci Ramadan pasti bicara Al-Quran. Kenapa? Karena ayatnya jelas sekali. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu yang jelas. Nggak ada orang bicara bulan suci Ramadan tidak bicara Quran. Karena di bulan suci Ramadan itu diturunkannya Quran sebagai petunjuk buat manusia. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi orang bicara bulan suci Ramadan, ya udah nggak mungkin lah nggak bicara bulan nggak bicara Quran, karena di situ diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Makanya sering saya bilang, siapapun orangnya, sehebat apapun ilmunya, kalau orang itu jauh dari Quran, nggak bakal selamat dia, nggak bakalan selamat. Tapi orang miskin, orang nggak punya, rakyat jelata dia, kalau dia pakai konsep-konsep dan undang-undang Al-Quran, dia bakal selamat dunia dan akhirat. Gitu. Karena Quran itu sebagai petunjuk. Ya namanya petunjuk, gimana kita jalan nggak ada petunjuknya gimana? Ya nggak tahu. Asal kita. Ya udah nggak ada ceritanya, orang nggak ada petunjuk bisa bener ya nggak? Semuanya ada petunjuk. Hanya lagi kalau saya sempat beberapa kali baca tentang kisah-kisah ulama-ulama soleh, terus juga baca juga orang-orang atau ulama-ulama terdahulu gitu. Ketika bulan Ramadan dia asyik dengan Quran gitu Ustaz. Nah, ini menjadi satu menggelitik di kepala saya. Ada yang 3 hari hatam, ada yang 1 minggu hatam, bahkan ada yang 1 kali hatam sehari. Lah, di pikiran saya itu bagaimana cara? Nah itu. Tips and triknya menurut Ustadz ada gak yang sekiranya kita bisa, karena tadi Ramadan ini bulan Quran gitu. Jadi begini, ada cerita orang itu di bulan Ramadan sampai 60 kali hatam. Ya kan? Berarti sehari 4. Wah, 6 bulan. 2. Selama bulan suci Ramadan, dan itu dikerjakan dalam sholat. Salah. Kok lurus kan? Ini bisa. Yang nggak bisa kan logika kita. Kalau buat Allah kan nggak ada yang nggak bisa. Coba Imam Ali Zainal Abidin sholat 1000 rakaat semalam. Coba dari mana tuh? Kita 23 aja sejam lebih. Iya, grup tuh itu. Ya, Encok. Iya, wah kalau cerita-cerita orang dulu itu ada tuh Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Ambal, Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Itu ya bahasanya begini, kalau udah Allah yang mau, nggak ada yang nggak bisa, karena Allah bisa panjangin tuh waktu buat orang-orang pilihannya. Ya buktinya ada itu. Imam tahu sahabat Nabi itu yang namanya Mu'ad bin Jabal. Itu Mu'ad bin Jabal sholatnya aja dia 200 rakaat. Ketika beliau dibilang sama Rasulullah SAW, ya Mu'ad, saya tika yaumun la tanfa'u amwal wala aulad wala tanfa'ul khalilah. Dzalika yaumun wahid, yaumun farid.
Fabaka Mu'ad bin Jabal. Wahai Mu'ad, kata Nabi, akan datang kepadamu satu hari di mana tidak ada manfaat anak keturunanmu, harta bendamu, bahkan istrimu tercinta nggak ada manfaatnya pada hari itu. Hari itu hari engkau sendiri, tanpa saudara, tanpa teman, tanpa keluarga. Ya. Kapan hari itu di mana engkau harus masuk ke kuburan? Langsung Mu'ad bin Jabal nangis sekuat-kuatnya. Mu'ad bin Jabal. Wa baka Mu'ad bin Jabal wa huwa yusolli fi kulli lailah mi'ata rak'ah. Padahal Mu'ad bin Jabal itu sholat setiap malam 200 rakaat. Bayangin, masih nangis takut sama kematian. Jadi waktu bisa diperpanjang sama Allah buat orang-orang tertentu, nggak masuk akal banyak. Jangan salah, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani itu sholat pakai kaki satu sebelah, takut tidur tuh. Itu 15 tahun setiap hari, ya. Itu yang namanya Sabit Al-Banani. Itu setiap ada masjid dia hatam Quran, duduk di masjid bangun hatam. Itu. Siapa lagi? Sahabat yang sangat terkenal, yang Abdullah, itu ada 3 Abdullah yang terkenal nih sahabat Nabi top. Pertama ada Abdullah bin Mas'ud, ya kan? Ya. Abdullah bin Mas'ud ini sampai Nabi minta dibacakan Quran sama Abdullah bin Mas'ud karena suaranya merdu, dan tidak ada yang lebih hebat bahasanya dari Abdullah bin Mas'ud di dalam hafalan. Jadi sahabat kalau nggak dapat tentang Quran nih, paham nggak? Contohnya misalnya masalah haid, masalah khamr, nggak ketemu ayat nih, lupa, sahabat nggak ada yang ingat, datang ke Abdullah bin Mas'ud, tapi beliau ingat, paham. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, bukankah Quran diturunkan untukmu? Kenapa mesti aku yang membaca? Kata Nabi, aku ingin mendengarkan Quran dari suara orang lain. Karena Abdullah bin Mas'ud suaranya enak, merdu, baca tuh sampai surah An-Nisa itu yang saya bilang ayat mengatakan wajidna min kulli ummatin bisahid wajidna bika ala haula'i syahida. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap umat nanti aku pertanyakan nabi dan rasulnya, kenapa umatmu menyembah misalnya sapi, Nabi Musa, ya kan? Kenapa Nabi Isa umatnya menjadikan dia Tuhan? Semuanya itu ditanya nanti. Kenapa? Dan nanti aku tanya, ya Rasulullah, tentang umatmu. Nangis Nabi itu. Begitu nyampe sini, kata Nabi, cukup ya Abdullah bin Mas'ud. Nangis sampai jenggot beliau basah semuanya. Nggak kuat. Karena Nabi memikirkan umatnya. Makanya Nabi sampai berdarah-darah sholat tahajud, mengangkat kedua tangan, meneteskan air mata hanya untuk kita.